Ada yang bilang begini Ustaz, masing-masing punya dalil. Betul, masing-masing punya dalil, tapi belum tentu yang bawa dalil pemahamannya orang Khawarij bawa dalil tidak Pak? Hah? Orang Murji'ah bawa dalil tidak Pak? Orang Syiah bawa dalil tidak Pak? Orang liberal bawa dalil tidak Pak? Yang mengaku Islam Nusantara bawa dalil tidak Pak? Semua pasti bawa dalil, tapi dipahami menurut pemahaman sendiri. Rasulullah SAW ketika mensifati orang Khawarij bagaimana? Kata Rasulullah, yaquluna min qawli khairil bariyah. Dia membawakan sabda-sabda Rasulullah. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Dia membaca Al-Qur'an tapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Yamruquna minad-din. Dia melesat dari agama seperti melesatnya panah dari buruannya. Padahal dia bawakan Quran, bawa hadis, tapi kok bisa melesat dari agama? Jawabannya satu, dia tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Ibnu Abbas ketika mendatangi orang Khawarij, apa kata Ibnu Abbas kepada mereka? Ji'tukum min indi ashabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa alaihim unzil Quran wa hum a'lamun nasi bih. Aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat. Al-Quran turun kepada mereka dan mereka yang paling paham tentang Al-Quran dari kalian. Masya Allah, Islam. Maka kalau dikatakan masing-masing punya dalil, betul. Cuma cara memahaminya yang berbeda. Ya. Makanya kalau antum berkata begini, Ustaz, parameter saya untuk melihat kebaikan adalah siapa yang bawa dalil berarti dia di atas kebaikan. Betul, cuma masalahnya antum paham nggak cara memahami dalilnya? Antum sudah paham belum kaidah-kaidahnya? Bahaya Pak. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ya, di sini kita penting sekali untuk berhati-hati. Allahu wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya sehat walafiat, sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Guru-guru kami, para alim, para ulama, asatidz wal asatidah yang berkenan hadir di majelis ini, sahabat-sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan Anda semuanya sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan dengan limpahan nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal yang Anda lakukan semuanya amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa yang Anda panjatkan doanya diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan mereaksi yaitu video dari dai Salafi Wahabi yang bernama yaitu Abu Yahya Badrus Salam. Ini beliau membahas tentang masing-masing punya dalil, kemudian mengambil salah satu watak atau karakter dari Khawarij, yang dimana watak dari Khawarij ini adalah merasa paling benar, paling sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, bahkan mereka ini adalah ahli ibadah, pintar membaca Al-Quran, pintar membawa dalil Al-Quran dan Sunnah atau Al-Quran dan hadis, pintar mengutip hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Al-Quran hanya sebatas di tenggorokan, tidak sampai ke hatinya, ya hanya sampai kerongkongan semata. Jadi ucapannya tentang Al-Quran ini sering membius manusia, yang mulutnya sering melisankan atau melantunkan bacaan Al-Quran, tetapi
hatinya penuh dengan kedengkian, hatinya penuh dengan kesombongan, sehingga menganggap kelompok yang lain ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Hanya kelompoknya sendiri yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini watak dari Khawarij. Nah, bahkan kita tahu watak dari Khawarij adalah sering mengambil ungkapan atau kata-kata atau Al-Quran dan Sunnah, tetapi untuk tujuan yang batil, ya, kalimatun haqqin uriduhal batil, menggunakan kalimat yang hak, kalimat yang benar, tapi dengan tujuan atau dimaksudkan untuk kebatilan atau kejahatan. Itu yang dilakukan oleh kelompok Khawarij. Nah, ini pandangan saya bagaimana tentang Khawarij ini ternyata adalah diwarisi oleh kelompok Salafi Wahabi, sehingga Salafi Wahabi ini layak disebut sebagai neo Khawarij atau Khawarij gaya baru. Kenapa demikian? Karena watak atau karakter Khawarij ini mirip, ya, ada kemiripan dengan Salafi Wahabi. Kemiripannya ini adalah mereka yang juga ahli ibadah, pintar membaca Al-Quran, pintar mengutip Al-Quran dan hadis, kalam Allah, tapi mereka dengan tujuan yaitu kebatilan, sehingga gampang untuk mengkafirkan, menuduh sesat, menuduh bid'ah, menuduh kafir, musyrik dan sebagainya kepada umat Islam yang tidak segolongan dengan mereka, tidak sekelompok dengan mereka, tidak sepemahaman dengan mereka. Ini sama persis, yaitu antara Khawarij dengan Salafi Wahabi. Jadi wataknya ini 11-12. Jadi Wahabi ini adalah neo Khawarij atau Khawarij gaya baru, karena mau warisi dari watak Khawarij di masa lalu. Dikatakan Khawarij ini karena menyempal, karena keluar dari mayoritas umat Islam atau keluar dari Sawadul A'zam. Karena kita tahu hadis Rasulullah SAW yang selamat adalah Sawadul A'zam, yaitu golongan mayoritas umat Islam, di mana mereka ini berpegang teguh kepada 4 mazhab, ya, mazhabul arba'ah, yaitu menggunakan mazhab dalam beragama. Sehingga kelompok Salafi Wahabi ini mereka tidak mau bermazhab, merasa sombong, merasa lebih mulia di antara umat Islam yang lain, di antara aliran yang lain, di antara organisasi yang lain. Ini adalah watak karakter dari Salafi Wahabi. Seandainya kelompok Salafi Wahabi memahami bahwasanya masing-masing punya dalil, seharusnya kita bisa menyadari bahwasanya kalau setiap kelompok, setiap ormas, setiap aliran punya dalil, seharusnya kita disibukkan dengan amalan kita masing-masing. Terlepas apakah itu benar atau salah, biarlah ditanggung sendiri, nanti dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, tanpa perlu kita harus sibuk mengurusi atau mencela amalan umat Islam yang berbeda. Seharusnya seperti itu. Namun ini yang tidak dipahami oleh kelompok Salafi Wahabi, memposisikan kelompoknya sebagai kelompok yang unggul, paling mulia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga jargonnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, jargonnya sebagai pengikut salaf atau manhaj salaf. Tapi kemudian mereka tidak sibuk dengan melakukan amal kebaikan, tapi mereka disibukkan dengan mengurusi atau menuduh berbagai macam tuduhan yang keji kepada umat Islam yang berbeda di luar kelompok mereka. Ya, jadi sibuk mengoreksi amalan umat Islam yang lain, amalan organisasi yang lain. Nah, inilah watak dari Khawarij tadi. Nah, ini tidak ada satupun sekte umat Islam di muka bumi ini yang hobi untuk mengoreksi amalan umat Islam yang lainnya, kecuali hanya Salafi Wahabi. Nah, jadi dia mengaku sebagai Salafi, bungkusnya Salafi, manhaj salaf, tapi isinya adalah Wahabi, yaitu kelompok yang mengikuti dari tokoh sesat, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini seharusnya kalau semuanya saling mengerti, apapun alirannya, entah itu Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, apakah itu
Murji'ah, apakah itu Qadariyah, apakah itu Jabariyah, apakah itu Syiah, seharusnya disibukkan dengan amalan masing-masing. Ya, tidak harus sibuk atau repot-repot mengoreksi amalan umat yang berbeda, umat Islam yang memiliki pemahaman atau penafsiran yang berbeda. Inilah bahayanya dari sekte Khawarij, yaitu Salafi Wahabi. Jadi kalau kemudian kita katakan Khawarij ini sangat radikal, cikal bakal terorisme, bahkan gampang untuk mengkafirkan, tentu yang mewarisi saat ini atau Khawarij zaman now atau neo Khawarij gaya baru tiada lain yaitu Salafi Wahabi. Nah, kita tahu Ormas Muhammadiyah mereka sibuk dengan kegiatan mereka, amaliyah yang mereka lakukan, kegiatan sosial yang mereka lakukan, membangun generasi mereka, atau dakwah yang memajukan masyarakat, memajukan umat, termasuk Nahdlatul Ulama juga sibuk dengan amalan mereka, bagaimana membimbing masyarakat, mengajarkan tentang Islam yang moderat. Tapi kenapa kemudian hanya Salafi Wahabi yang sibuk mengoreksi amaliyah Muhammadiyah, sibuk mengoreksi amaliyah Nahdlatul Ulama? Nah, ini keburukan watak dari kelompok Salafi Wahabi. Ketika mereka sibuk mengoreksi umat Islam yang berbeda, ketika jawab atau kesesatan mereka dibongkar oleh Aswaja atau Nahdlatul Ulama, kemudian mereka tidak terima. Ya, di mana-mana dakwah mereka ditolak karena begitu ekstrimnya, begitu bahayanya bagi persatuan, sehingga memecah belah umat. Karena dengan begitu mudahnya, jelas-jelas ini sama umat Islam, hanya karena beda penafsiran, beda madhab, beda tokoh yang dianut misalnya, kemudian seluruh kelompok di luar mereka cap sebagai sesat, kafir, musyrik, bid'ah, dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti. Kita semuanya kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang teguh dengan akidah Aswaja, akidah yang lurus, tanpa harus kemudian sibuk mengoreksi akidah atau amaliyah umat Islam yang lain. Tapi kalau kemudian Salafi Wahabi sibuk mengoreksi amalan Nahdlatul Ulama, maka tentu kami sudah menjadi kewajiban untuk kami menjawab, kami memberikan jawaban, bantahan atau klarifikasi atas apa yang dituduhkan oleh Salafi Wahabi terhadap Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya selamat dunia akhirat, berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terselamatkan dari sekte sesat yaitu neo Khawarij Salafi Wahabi. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kekurangannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya sudah berkenan menyimak video ini. Mudah-mudahan memberikan kemaslahatan untuk kita semuanya, mendatangkan keberkahan, kedamaian untuk umat Islam, mendatangkan kedamaian untuk negara yang kita cintai, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.